kembali bertemu dengan saya, Wasek Kerohanian dari BPC GMKI Medan. Sekarang kita akan mengadakan ibadah online berikutnya setelah beberapa ibadah online yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Teman-teman, saudara-saudara, dan seluruh civitas GMKI setanah air, khususnya GMKI Medan, kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus dengan tema memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan di tengah pandemi COVID-19. Oke teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengadakan ibadah bersama-sama. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga berpesan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyian Kidung Baru 03 ayat 1-2, Terpujilah Allah.
diingatkan pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan pengakuan. Pertolongan dan damai sejahtera kita dalam nama Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, datang dari Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Roh Kudus tetap setia memelihara kita untuk selama-lamanya. Amin. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kenaikanmu adalah kemenangan setiap orang percaya di bumi ini. Engkau yang telah dipermuliakan di dalam surga, yang juga menjadi jaminan kehidupan kami kelak di dalam surga. Oleh sebab itu, berilah kekuatan dan keteguhan hati untuk memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita memuji Tuhan bahwa dengan ketidaklayakan kita, Tuhan telah menyelamatkan kita dengan anaknya yang tunggal dan merelakan Dia tersalib, mati dan dikuburkan. Marilah kita bernyanyi, meski tak layak diriku. Doa pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa yang penuh kasih karunia untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus untuk mengaku bahwa kami bila kami melihat apa yang kami perbuat, tidak satu pun yang dapat menggembirakan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Saat ini, marilah kita satu persatu untuk mengaku dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Sungguh Allah Maha Besar, setia dan penuh kemurahan. Kasih-Nya tak berkesudahan bagi orang yang mau berseru kepadanya. Oleh karena itu, dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh alangkah ajaib kasih Tuhan kepada kita, anugerah-Nya yang telah memperbarui kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1-2. Ajaib benar.
Saudara-saudara yang saya kasihi, para mahasiswa, anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Sebelum saya membuka khotbah ini dalam doa, izinkan saya menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Salam dari saya, dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP di Pematang Siantar, di mana memang saya hampir 3 bulan juga stay home dan working from home serta beribadah di rumah. Saya yakin saudara-saudara juga berada dalam suasana sama, belajar dari rumah dalam tugas-tugas saudaraku dalam kuliah-kuliahnya sampai hari ini. Horasma diamu salunya. Salam. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya hormati dan saya sayangi, para harapan bangsa untuk Indonesia maju yang kita cita-citakan. Firman Tuhan yang akan berbicara pada saat ini kepada kita tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 20. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Memberitakan kabar baik ke segala makhluk. Suatu tema yang luar biasa penting bagi kita pada saat ini. Kalau dahulu kala sampai akhir abad ke-20, misi difokuskan kebanyakan kepada umat manusia. Tetapi sejak akhir tahun 2000-an hingga awal abad ke-21, suara yang semakin keras berseru supaya kita orang-orang percaya mendengar, mencermati, dan melaksanakan pesan Tuhan Yesus supaya kita memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru dunia, ke segala ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku, 2 minggu yang lalu saya membaca sebuah berita di majalah elektronik berbahasa Jerman, Der Spiegel, yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut.
sebelum pandemi COVID-19 terjadi, kita belum berhasil menurunkan suhu bumi di bawah 3 derajat Celcius. Tekad kita untuk menurunkan sampai 2 supaya dunia ini aman, supaya dunia ini tidak mengalami global katastrofe, kehancuran global, masih belum berhasil. Hal ini dikarenakan pemerintah, pengusaha, dan rakyat di negara-negara di dunia, baik negara miskin, sedang berkembang, maupun negara-negara maju, sulit untuk melakukannya. Sebab terkait dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting, lebih penting dari keselamatan seluruh dunia ini. Selalu diadakan alasan-alasan, marilah kita terus membangun ekonomi kita, kita cari ilmu-ilmu teknologi yang memastikan bahwa alam ini kita tidak hancurkan. Tetapi pada kenyataannya, semakin hari semakin naik suhu bumi ini. Malah saudara-saudaraku, aksi protes dari orang-orang muda di seluruh dunia. Saudara ingat peran dari Greta. Juga tampaknya belum berhasil untuk menekan para pengambil keputusan terkait isu pemanasan global ini. Business as usual. Banyak peneliti yang mengatakan, menjelaskan bahwa suhu bumi semakin naik, usaha menurunkan kurang berhasil. Kutub utara banyak yang cair, banyak banjir, dan seterusnya. Saudara dapat mengungkapkan yang lain itu. Tetapi sepertinya suara kaum muda pun tidak berhasil menekan para pengambil keputusan. Namun saudara-saudara, setelah aktivitas industri dunia berhenti selama 3 bulan akibat pandemi 19, kenaikan suhu bumi pun tertahan. Dari fakta ini kita dapat melihat setelah pandemi berakhir nanti dan aktivitas industri yang beraneka itu kembali normal, kenaikan suhu bumi pun pasti akan terjadi lagi. Dan mungkin akan bertambah parah dengan dampak negatifnya di masa depan. Untuk kita yang masih hidup dalam generasi ini maupun juga untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan cicit-cicit kita, kalau mereka masih diberi perkenanan hidup. Kalau sudah terjadi pemanasan global yang luar biasa, mungkin mereka tidak punya harapan. Saudara-saudara sekalian, pada perayaan kenaikan Yesus tahun ini, di tengah pandemi COVID-19, kita diingatkan kembali sekaligus mensyukuri misi Yesus yang disampaikan hampir 2000 tahun lalu itu, yaitu memberitakan kabar baik Injil bagi segala makhluk. Bukan hanya untuk manusia, tapi segala makhluk. Yesus memberikan misi penting itu kepada para muridnya dahulu dan para muridnya dalam segala zaman, termasuk para muridnya kita sekarang. Untuk memberitakan kabar baik ke segala tempat, di segala waktu. Dan saudara-saudara sekalian, kalau dulu abad 18, 19 dan awal abad ke-20 pergi ke segala tempat itulah dari satu benua ke benua lain. Tapi kalau sekarang dengan era digital, pergi ke segala tempat itu kadang tidak harus pergi dari satu daerah ke daerah, tapi engkau berada di tempatmu, engkau dapat menyentuh orang-orang lain di seluruh dunia ini dengan digitalisasi. Apa tujuan
dari membawa kabar baik ke seluruh makhluk itu. Ada dua yang Yesus katakan kepada kita para muridnya dari sejak dahulu sampai sekarang. Yang pertama adalah supaya yang percaya dan dibaptis diselamatkan, akan diselamatkan pada hari penghukuman. Dan yang kedua, agar kita serta segala ciptaan mampu mencapai yang tadinya tidak mungkin bagi kita. Di antaranya kita menang melawan penderitaan. Kita menang melawan iblis. Dalam bahasa Yunani disebut daimonia, iblis, setan-setan. Kita menang terhadap mereka. Kita menang terhadap racun. Kita menang terhadap ular. Dan juga kita menang terhadap penyakit. Semua orang yang percaya dan dibaptis itu, hidupnya diikuti oleh kemenangan terhadap tantangan-tantangan hidup itu. Inilah berkat dari misi ke segala makhluk itu. Dan juga saudara-saudaraku, kita manusia juga akan semakin peduli terhadap sesama ciptaan lainnya. Misi kita sebagai murid-murid Yesus bukan hanya agar kita manusia selamat sejahtera, berdamai sejahtera, tetapi yang lain juga memiliki masa depan. Saya senang saudara-saudara, ada satu orang mantan GMKI di Bogor, dulu dia mahasiswa di IPB. Dan setelah dia memperoleh gelar doktor dan bekerja di satu perusahaan, dia kemudian memilih untuk memberitakan Injil dalam bentuk menyelamatkan orang-orang hutan yang ada di Indonesia, teristimewa yang ada di Kalimantan, dengan menjadi CEO-nya, pemimpin bos. Sampai sekarang dia sangat aktif untuk menyampaikan pesan itu. Kebetulan memang dia anak dari seorang pendeta, mantan dosen saya, pendeta Dr. W. Sihite, Dr. Jamartin Sihite, si tua Dr. Jamartin Sihite. Lewat pelayanannya dia memikirkan bagaimana supaya orang-orang hutan, akibat penebangan hutan, akibat apa yang kita lakukan terhadap orang-orang hutan, dia usahakan supaya orang-orang hutan itu mendapat kebebasan, bisa hidup dengan bebas, tidak harus terus hidup di kerengkeng atau di hutan mereka dibunuh. Inilah satu bentuk dari seorang mantan anggota GMKI yang melaksanakan perintah dari Yesus Kristus supaya kita memberitakan Injil ke segala makhluk. Saudara-saudaraku juga, dimanapun saudara nanti akan bertugas, remember the message of Jesus you are hearing now. Kita memberitakan Injil bukan hanya kepada seluruh manusia, tapi ke segala makhluk. Saudara-saudara sekalian, memberitakan kabar baik kepada segala makhluk bukanlah perkara mudah. Sebab kuasa-kuasa kematian juga bekerja lewat apa? Keserakahan, penghancuran, dan sebagainya. Namun dalam mengemban misinya itu melalui kita, saudara-saudaraku, kita tidak sendiri. Tuhan turut bekerja bersama kita, bersinergi. Dalam bahasa Yunani disebut sun erguntos, bersinergi dengan kita. Kita menjadi rekan sekerjanya dalam mengemban misi Allah. Missio Dei yang sangat agung ini. Berita dari penulis Injil Markus yang mengatakan Yesus memang beserta dengan para muridnya yang pergi, itu menguatkan kita. Dan itu sudah terbukti di segala zaman. Memang banyak tantangan yang kita hadapi, tapi semua yang
setia memberitakan Injilnya, dia temani sampai akhir hayat hidup mereka dan sampai akhir zaman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, harapan bangsa kita untuk Indonesia maju ke depan, Indonesia yang hijau, Indonesia yang menyejahterakan kita semua. Penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa Allah bersinergi dengan kita, termasuk dalam waktu-waktu sulit belakangan ini dan ke depan. Kita tahu bahwa sampai saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19. Saya memang terus mengikuti di berita-berita luar negeri, di Inggris, di Jerman, di Amerika, di Indonesia juga, tentang penelitian untuk menemukan COVID ini. Sampai-sampai saya di status saya meminta kepada kawan-kawan untuk berdoa supaya seorang profesor bernama Sarah Gilbert di Universitas Oxford yang memimpin satu tim untuk menemukan vaksin ini, kita doakan. Dan kemarin saya membaca lagi di Inggris, ada seorang profesor juga dari Imperial College di London yang mengatakan memang ada harapan, tapi masih lama kita akan menemukan vaksin ini. Karena masih banyak proses yang harus dilalui, dipastikan bahwa dia tidak punya dampak-dampak negatif dan dia juga tersedia untuk seluruh penduduk dunia. Bahkan menurut WHO, saudara-saudara sekalian, virus ini mungkin akan terus bersama kita sampai 5 tahun ke depan. Artinya apa? Saudara-saudara yang saya kasih, kita akan memulai cara hidup yang baru. Kita akan harus berdampingan dengan virus ini. Kita bekerja, kita hidup di sini, di sekitar kita ada virus itu. Dengan atau tidak adanya alat-alat tes massal untuk mengetahui bahwa virus itu ada di sekitar kita, di dalam diri orang lain yang dekat dengan kita maupun di dalam kita, kita harus menyadari bahwa ke depan kita harus hidup bersama virus ini. Dan karena itu, anjuran pemerintah di seluruh dunia, termasuk pemerintah kita, agar kita mulai belajar bagaimana hidup dalam kondisi COVID itu ada di tengah-tengah kita, yaitu kita tetap menjaga jarak sosial 1 ke 2 meter, kita tetap memakai masker, kita tetap hidup bersih dengan mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir berganti. Kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita berusaha supaya imunitas tubuh kita bertumbuh dan bertahan. Kita juga harus terus siap sedia membantu saudara-saudara kita yang terdampak secara negatif oleh hal ini, secara kecil-kecilan maupun secara besar. Dan negara kita harapkan, pemerintah kita untuk memastikan bahwa orang-orang yang terdampak sekalipun, yang sangat parah, harus dibantu. Itulah sebabnya kita bersyukur bahwa pemerintah kita sekarang mengalihkan dana desa ke bantuan sosial. Dan pemerintah kita tegas akan menindak siapa saja yang mengorupsi dana ini untuk kepentingan pribadi, keluarganya, koleganya, dan bukan untuk kepentingan seluruh rakyat yang membutuhkan. Kita berdoa. Kita juga tidak happy ya mendengar bahwa ada beberapa kota di Sumatera Utara ini yang menurut Bareskrim khusus Poldasu diduga melakukan korupsi terhadap BLT, bantuan langsung tunai. Mudah-mudahan dugaan itu tidak benar. Tapi jika itu terjadi, pemerintah sudah mengatakan akan ditindak tegas. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita pun secara ekonomi nanti akan
melakukan ekonomi ini secara baru. Kita harus belajar ya melakukan ekonomi secara baru. Dan untuk itulah saudara-saudaraku sekalian, apa yang dikatakan Yesus pada hari ini kepada kita, yang mengatakan Dia bersinergi dengan kita, dapat menguatkan hati kita, menghibur hati kita. Maka dimanapun saudara bekerja, berada, belajar, ingatlah pesan Yesus tadi. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Dan ingatlah bahwa aku bersamamu, besertamu, bersinergi denganmu. Kiranya saudara-saudara sekalian dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini, bersemangat untuk melakukan tugas-tugas saudara, karena firman-Nya tadi sudah meneguhkan kita masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami, khususnya kepada para anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kami berterima kasih atas semua usaha-usaha anak-anak Tuhan di dalam GMKI. Teristimewa pada masa COVID-19 ini, di mana para mahasiswa ikut bergerak, ikut mengkritisi perilaku-perilaku di negara kami, di tengah-tengah pemerintahan kami yang masih belum berjalan pada jalan-jalan yang benar. Ikut juga membantu korban-korban dari COVID-19 ini. Kami berterima kasih Tuhan, lewat usaha-usaha itu mereka mengadakan pekabaran Injil ke segala makhluk. Terima kasih untuk firman-Mu tadi yang mengatakan bahwa Engkau bersinergi dengan kami. Terima kasih tadi untuk firman-Mu yang mengatakan kami melakukan pekabaran Injil ke segala makhluk ini agar siapa yang percaya dan dibaptis memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam hidup mereka Engkau mampukan mencapai kemenangan-kemenangan melawan iblis, melawan kuasa-kuasa jahat, malah juga mengalahkan penyakit-penyakit yang beraneka ragam itu. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah masing-masing kami semua, saudara-saudara mahasiswa ini, dalam tugas-tugas mereka, dalam kesaksian-kesaksian mereka, dimanapun mereka lakukan. Biarlah nama-Mu dimuliakan pada saat ini. Biarlah semua para mahasiswa Kristen di seluruh Indonesia ini yang bekerja